Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini kita akan membahas toolbar apa saja yang biasa digunakan pada software ArcGIS part 2. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat part pertama, bisa cek ya, nanti saya kirimkan link atau tombol di atas untuk part pertama. Jangan sampai ketinggalan, nanti informasinya bakal nggak utuh ya, pemahaman teman-teman nanti bakal nggak menyeluruh gitu. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, si CC jualan cekidot. Baik, bagi teman-teman yang masih ingat, pada saat pertemuan pertama atau di video pertama kita sudah membahas menu bar tools, kemudian standar, kemudian yang terakhir layout. Nah, pada yang pertemuan kedua atau part kedua ini kita akan membahas menu grafik. Mana sih grafik? Oh, kita ini dulu nih, kita unchecklist dulu. Nah, mana yang mati, mana yang hidup? Grafik. Oke, ini dia menu grafik. Oke, setelah muncul menu grafik, teman-teman lihat kok pada nggak aktif semua ya, kok pada mati semua ya. Gimana cara menghidupkannya? Gampang banget teman-teman. Contoh, membuat 3 buah objek misalkan ya, sebagai contoh ya. Nah, membuat satu objek aja tadi, membuat 2 objek aja nih udah aktif nih, yang kuning-kuning ini nih. Coba kita contohkan membuat 3 buah objek seperti ini. Oke, coba nih kita aktifkan salah satu objek ya. Misalkan yang paling bawah kita coba aktifkan. Kemudian di sini kita mulai dari bring to front dulu ya, karena yang kalau klik sekali yang aktif 4 icon yang kuning, ada kuning-kuningnya ini. Nah, kita bring to front, coba kita lihat. Nah, kalau bring to front ini jadi meletakkan objek yang tadinya di paling bawah, menjadi paling atas. Coba kita buat send to back. Apa yang terjadi? Nah, send to back ini otomatis objek yang kita select itu menjadi berada di paling bawah. Coba kita bring forward, Nah, kalau bring forward itu maju satu langkah ya, maju satu objek misalkan. Untuk forward kan kita buat majuin ke depan tuh, menampilkan ke depan. Nah, send backward jadi langkah satu, mundur satu langkah, ibaratnya kayak gitu. Tadi kalau misalkan bring forward maju satu langkah, kalau send backward itu mundur satu langkah. Kemudian kalau bring to front jadi maju paling depan, kalau send to back mundur paling belakang. Oke, kita hapus ya salah satu objek. Baik, sekarang sudah ada 2 objek, ada yang kecil persegi panjangnya, ada yang besar. Nah, kemudian gimana caranya nih untuk grup ini bisa teman-teman aktifkan? Caranya gampang banget, teman-teman klik kiri sekali di objek pertama ya, bebas mau yang kecil atau yang besar. Kemudian tekan shift pada keyboard, kemudian klik kiri lagi sekali pada objek yang akan kita grup ya, atau ungroup. Nah, lihat di sini ada 2 buah objek yang terselect warnanya beda. Jadi ingat, warna hijau akan mengikuti yang warna biru. Oke, kemudian kita tekan grup, otomatis dia akan grup ya, dia akan menyatu. Untuk memecahkannya kembali kita ungroup. Tadi kan kalau yang 4 icon ada kuningnya ini kan udah kita jelaskan di awal-awal.
Nah, ini align to margin dia akan muncul di menu layout nantinya. Coba deh biar nggak penasaran ya. Nah, lihat muncul kan align to margin. Nggak tahu lah cara bacanya align atau align. Nanti tolong koreksi ya di kolom komentar cara bacanya kayak gimana. Saya align. Kemudian ada align left, align lagi tuh. Ini untuk rata kiri. Kemudian ada center, align center untuk rata tengah ya. Kemudian ada align right, rata kanan. Kemudian ada top untuk atas. Kemudian ada vertical center, jadi centernya itu secara vertikal ya. Kemudian ada bottom. Nah, untuk rata bawah. Kemudian untuk distribute horizontalis, distribute vertikali ini jarang banget saya gunakan. Sama juga dengan maximum size, kita klik. Nah, dia otomatis untuk si ukurannya dia akan sama ya dengan objek yang kita select yang warna biru ya. Ini kalau misalkan maximum size, jadi untuk panjang dan lebarnya dia akan menyesuaikan dengan objek yang kita select. Kemudian maximum width dia untuk menyamakan si lebarnya saja. Kemudian kalau untuk maximum height ya, untuk height-nya dia akan menyamakan tingginya saja. Ini penting banget untuk kalian nanti proses membuat garis tepi peta. Ini penting banget di sini kayak gitu. Kemudian ini kita undo lagi. Kemudian kita coba rotate. Ini rotate right ya ke arah kanan, kemudian rotate left ke arah kiri, kemudian flip horizontal karena tidak terlalu signifikan ya terlihatnya, tapi nanti akan terlihat apabila itu teks atau objek yang berbeda gitu bentuknya. Oke, ini untuk pertama ya, menu bar yang keempat ya. Setelah part pertama itu, part pertama kan tiga menu bar. Nah, part kedua ini mulai dari 4 yaitu grafik. Setelah grafik ada editor. Mana nih editor? Lihat, perhatikan mana yang mati dan mana yang hidup. Oke, teman-teman bisa lihat untuk menu editor ini yang aktif cuman tulisan editor yang ada tanda panah kecil ke bawah. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya ya, ada snapping, more option. Nah, bagaimana cara mengaktifkan untuk icon-icon yang ada di sebelah kanan editor? Itu caranya gampang banget. Tapi sebelumnya, teman-teman harus mempunyai SHP terlebih dahulu ya. Contoh di sini ialah garis. Dan SHP-nya ini sudah saya buat ya untuk garis. Teman-teman editor, kemudian start editing. Ya. Kalau misalkan sudah atau belum ada start editingnya, maka dia akan otomatis tampil create features. Kalau saya menyantolkan atau mengunci create feature itu ada di sebelah kanan. Ini coba saya hapus dulu ya. Oke, kalau sudah create features maka akan muncul nih gitu kan, akan aktif edit tools, kemudian untuk edit vertex, reshape, sampai kepada si fiturnya itu sendiri sudah aktif. Jadi teman-teman nih misalkan fiturnya ke close gitu kan, sama kayak table of content kemarin gitu kan, terclose, inget jangan gundah gulana, jangan goser-goser, ngacak-ngacak pasir, jangan. Teman-teman tinggal ke menu bar editor, kemudian klik icon create fitur, berada di sebelah kanan si menu editor itu, gampang, pojok kanan menu editor ada create fitur. Nah, dia akan muncul si create fiturnya. Kemudian coba nih teman-teman, contoh di sini garis. Oke, kita klik kiri sekali, maka akan muncul icon-icon seperti strike segment, kemudian endpoint arc segment kayak garis melengkung itu ya. Kemudian ada trace. Nah, kita coba lihat nih yang tanda panah kecilnya di trace ini, akan banyak banget ya pilihannya. Kita mulai nih ya dari strike segment. Jadi teman-teman tinggal klik kiri sekali, geser, klik kiri sekali lagi, lakukan secara berkala sesuai dengan lokasi yang teman-teman digit atau objek yang teman-teman digit. Kalau sudah, silahkan klik 2 kali.
Kemudian sekarang kita coba endpoint arc segment, klik kiri sekali untuk startnya, kemudian klik kanan sekali untuk endpointnya. Nah, tinggal geser-geser aja deh mouse-nya. Kemudian tentukan garis lengkung sesuai dengan teman-teman butuhkan. Selanjutnya, kalau biasanya saya yang paling sering digunakan itu trace. Untuk yang lain jarang saya gunakan. Trace ini fungsinya apa? Coba teman-teman klik untuk start point di garis melengkung ini, kemudian geser mouse-nya. Dia akan ada kayak kayak select gitu ya. Nah, kayak membuat titik-titik sendiri atau garis sendiri. Jadi ini fungsinya teman-teman ini menumpang tindihkan garis yang akan dibuat dengan garis yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah, klik kiri sekali, kemudian coba kembali klik icon strike segment untuk melanjutkan proses digitasi teman-teman. Oke. Kemudian di sini ini lihat ada yang mati kan ikonnya point itu untuk titik ya. Kemudian ada edit vertex. Nah, edit vertex ini dia akan muncul lagi kayak menu toolbar sendiri ya. Kalau saya nyebutnya menu toolbar, kalau teman-teman entah tinggal komen aja di bawah ini namanya apa, biar persepsi kita sama gitu. Nah, ini untuk modify sketch vertice-nya apa ini bacanya. Nah, ini bisa kalian untuk select ya salah satu titik dari objek yang akan kita edit. Kemudian di sini bisa menambahkan titiknya, kemudian bisa mengurangi titiknya, kemudian di sini continue features ya untuk melanjutkan proses digitasi. Kalau misalkan ini fungsinya apa? Kalau misalkan teman-teman gitu kan nggak sengaja keklik 2 kali, nah pakai ini, pakai continue gitu kan. Kalau sudah, silahkan finish sketch lagi. Nah, tadi masih jadi vertex ya. Kemudian ada stretch, ini jarang banget saya gunakan. Ada finish tadi untuk finish sketch. Kemudian ada sketch properties ya, kayak gini nih. Ini terlihat untuk X dan Y nya berada di mana, kayak gitu. Pokoknya kalau untuk stretch proportionality dengan sketch properties ini jarang banget saya gunakan. Nah, selanjutnya itu kayak cut polygon tools. Ini untuk kalau misalkan polygon ya bentuknya, karena ini bentuknya line dia tidak aktif. Akan tetapi speed tool ini coba kita select yang paling besar. Ini untuk memotong garis fungsinya. Syaratnya harus di select terlebih dahulu. Kemudian ada rotate tool ya, teman-teman bisa memutar-mutar garisnya atau objek shape filenya. Kemudian ada atribut ini untuk mengisi ID ya. Kalau saya biasanya simpan di sebelah kanan untuk mengisi tabel-tabel atau keterangan dari garis, titik, dan poligon yang teman-teman buat. Kemudian ada sketch properties yang tadi ya kayak di edit vertex itu. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk di save edit dulu atau bisa langsung stop editing. Nah, itu dia menu bar yang kelima, yaitu menu bar editor. Yang terakhir nih, menu bar yang paling sering banget digunakan pada software ArcGIS itu ialah menu draw. Oke, bisa dilihat mana nih draw itu letaknya di mana. Nah, saya menyimpannya di bawah menu draw ini sendiri. Bebas teman-teman untuk tata letaknya sesuai dengan kenyamanan gitu, sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Nah, apabila teman-teman klik yang drawing, ini ada banyak banget ya keterangan atau menu-menu yang bisa digunakan. Nah, di sini sebelah kanan menu drawing itu ada select object di sini ya, select element, sorry. Kemudian ada rotate. Rotate ini dia ikonnya masih mati ya, nanti akan kita coba tuh ya. Kemudian ada zoom to select element. Kemudian ada rectangle. Di sebelah rectangle ini ada banyak banget ya, mulai dari marker paling bawah sampai ke rectangle. Jadi ada titik, kemudian ada berbagai macam bentuk garis, kemudian ada berbagai macam bentuk poligon. Nah, selanjutnya di sini ada icon text. Nah, teman-teman bisa klik juga yang panah kecil di bawahnya itu mulai dari icon text paling atas sampai kepada circle text.
Di sini kita coba mulai ya membuat marker. Oke, klik kiri aja. Dia akan otomatis ada bentuknya ya. Sorry. Kita coba panjangin lagi. Oke. Selanjutnya, setelah marker, kemudian ada di sini untuk berbagai macam bentuk garis ya, bisa teman-teman pakai nih bentuk garisnya kayak gimana nih. Nah, kemudian ada line kayak gini juga gitu kan, bisa dipakai juga. Kemudian ada ellipse gitu. Nah, kemudian ada rectangle juga. Nah, ini teman-teman kalau ingin membentuk membentuk objek-objek, ada di sini mulai dari titik, garis, dan polygon. Ini sorry ya untuk bentuk tampilannya tidak memanjang, nggak apa-apa. Kemudian untuk teks, nah teman-teman tinggal klik icon teks aja, terus kemudian diketikkan survei Nusantara, kemudian enter sebagai contoh. Nah, untuk bentuk-bentuk teks yang lain teman-teman bisa nanti coba ya. Nah, ini sebagai dua contoh aja. Survei Nusantara. Oke. Jadi untuk ArcGIS ini harus sering banget digunakan dan dilatih. Oke, kemudian ada areal. Coba kita geser-geser dulu. Kita select yang icon teks yang biasa aja. Di sini ada banyak banget ya berbagai macam bentuk font yang bisa teman-teman gunakan. Ini contoh pakai Comic Sans. Kemudian untuk si font size-nya teman-teman bisa ketikkan bebas sesuai dengan kebutuhan. Di sini contoh saya menggunakan 50. Kemudian bisa di bold, bisa di italic, dimiringkan, kemudian bisa di underline. Kemudian di sini bisa kita rubah warnanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, tadi kelewat nih menjelaskannya. Ini ada juga fill color, ada line color. Oke. Contoh kita membuat kotak kembali. Di sini bisa kita rubah nih fill colornya, warna dalamnya dari si kotak yang kita buat atau objek yang kita buat dalam bentuk polygon. Kemudian ada line color ya. Ini untuk garis luarnya. Kemudian ada titik juga. Nah, contoh yang kita gede ini titiknya, ini bisa kita rubah nih warna titiknya kayak gitu. Nah, jadi lengkap sudah pembahasan kita ya untuk toolbar yang sering banget digunakan pada ArcGIS. Ini semua versi 10.8, baik ke bawahnya juga itu bisa digunakan. Nah, jadi apabila teman-teman dirasa ya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Tapi apabila dirasa biasa aja gitu kan, silahkan klik tombol dislike-nya, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting jangan lupa di subscribe dan tombol loncengnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video Geosurvey Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.